Lur, selamat datang di Ngidul Ngalbum Film Jadul. Kabarnya gimana, Lur? Apakah kalian baik-baik, sehat-sehat saja? Hah? Makan nggak semangat karena baru diputusin? Allah. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Tahu nggak kenapa 5 jari kamu ada sela-selanya? Ya supaya biar bisa diisi sama 5 jari sahabatku. Kali ini kita akan mengidul film berjudul 1987 When the Day Comes tahun 2017. Bergenre thriller politik, film yang diadaptasi dari kisah nyata ini menceritakan seorang mahasiswa Korsel yang dibunuh oleh oknum-oknum kepolisian karena ikut serta melawan rezim pemerintah otoriter. Di momen inilah emosi rakyat sipil seantero Korsel tersulut hingga terjadi aksi demonstrasi paling berdampak dalam sejarah Korea Selatan. Asli bagus banget film ini, Lur. Jadi langsung aja kita ke requestan tebak-tebakan lucu dari dulurku Fazril Arifin Ilham ya. Cak, apa bener gendeng itu buat atap rumah? Salah dong. Gendeng itu adalah daging tipis yang digoreng hingga kering. Monggo skecaken. Chun Do-hwan adalah presiden Korea Selatan dari tahun 1980 sampai 1988. Jabatan Do-hwan dimulai dengan kudeta militer karena saat itu terjadi kekosongan kekuasaan di Korsel pasca dibunuhnya presiden sebelumnya oleh kepala intelnya sendiri karena dianggap terlalu bersifat otoriter. Akan tetapi gaya kepemimpinan Do-hwan juga tidak jauh berbeda, Lur. Namun dia lebih berani menggunakan kekuatan militer dan polisi untuk mengendalikan arus media secara ketat, menekan kebebasan berbicara, serta lebih represif dalam menanggapi aksi demonstrasi. Lalu pada tanggal 14 Januari tahun 1987, terdapat seorang mahasiswa Universitas Seoul bernama Jong Chul yang meninggal akibat kekerasan aparat militer yang dipimpin oleh komisaris polisi Cho Won. Karena Jong Chul terlibat aksi protes pro-demokrasi, sedangkan sistem pemerintahan Korsel di bawah Do-hwan adalah otoriter, ya kan? Karena merasa panik, salah satu bawahan Cho Won memanggil dokter dan perawat untuk mengecek kondisi Jong Chul yang ternyata benar-benar sudah meninggal. Namun tanpa rasa bersalah sedikit pun, Cho Won pun menyuruh anak buahnya untuk tetap tenang dan segera mengkremasi jenazah Jong Chul. Dan inilah 1987 ketika hari itu tiba. 이미 사망했습니다. 소송이 불가능합니다. 옮겨. 의사 누가 불렀어? 접니다. 목격자가 시신은 어떻게 할까요? 태우랑 받들겠습니다. 무게 지고 설 안 떨 거 있네. 밥들 먹으라. 차렷! Sambil makan malam dengan Menteri Keamanan, Cho Won pun membahas tentang rencana membereskan beberapa orang yang berusaha menyebarkan propaganda melawan rezim pemerintah. Di lain sisi, anak buah Cho Won menemui seorang jaksa, sebut saja Supangat, di kantor kejaksaan Seoul untuk menyetujui berkas-berkas sebelum Jong Chul bisa dikremasi. Akan tetapi Supangat menolaknya karena tertulis kematian Jong Chul yang begitu janggal, yaitu serangan jantung di umurnya yang baru 22 tahun. Lagi pula kematiannya juga belum ada 8 jam yang lalu, Lur. Dan menurut berkas, ortunya sudah menyetujui jika Jong Chul dikremasi, padahal belum melihat jenazah anaknya. Anak buah Cho Won juga tidak bisa beralasan apa-apa dan mengatakan jika atasannya seorang pejabat pemerintah yang menyuruhnya agar segera mengkremasi Jong Chul. Meski ditekan juga oleh rekanannya, tapi Supangat tetap menolak dan memberi keterangan agar jasad Jong Chul harus melewati otopsi dulu besok pagi. 원무입니다. 찍으십시오. 이거 어떻게 찍으라 말아요. 전 아버지가 서울대 다니는 아들 구라를 쳐도 좀 적당히 치. 그냥 화장 안 합니다. 내일 아침에 부검하고 오후에 화장해. 예, 알겠습니다. 딸 내가 찍는다. 알았어? 대답 안 해? 찍겠습니다. 손만 대봐. 애째로 족신다 내가. Di depan atasannya, Supangat menjelaskan jika kali ini dia akan mengikuti aturan hukum dalam menghadapi kasus Jong Chul. Karena sebelumnya Supangat dan rekan-rekannya terkena imbas saat manggut-manggut aja dengan perintah dari pejabat tinggi. Jelas atasannya pun takut dan melimpahkan semua konsekuensinya kepada Supangat karena jelas kasus Jong Chul akan sangat berbahaya jika sampai terendus ke media dan itu bisa menjadi bukti kebengisan pemerintah.
Supangat juga sempat menceritakan kasus tersebut ke sohibnya yang juga bekerja di kantor jaksa dan memintanya untuk membocorkan kasus itu ke salah satu awak media. Mendengar itu, wartawan tersebut pun tremor ketakutan dan sangat terkejut karena Jong Chul meninggal saat diinterogasi oleh aparat. Mendengar itu, wartawan pun tremor ketakutan dan sangat terkejut karena Jong Chul meninggal saat diinterogasi oleh aparat. Gak pakai lama si wartawan langsung mengabarkan ke atasannya dan kasus pun akhirnya bocor ke publik lur. Bahkan keluarga Jong Chul yang mendapat info tentang insiden tersebut sangat merasa terpukul begitu melihat jenazah Jong Chul. Lalu di tanggal 15 Januari 1987 jam 3 sore, koran harian paling terkenal di Korsel saat itu, sebut saja Jawa Pos, sudah memuat berita tentang Jong Chul dan kepolisian langsung menggeruduk kantor koran tersebut. Ngerinya beberapa wartawan di sana juga diburu polisi, padahal mereka hanya memberitakan sebuah fakta, ya kan? 경찰들 큰일이다. 서울대생이라면서 또 이런 식으로 나가서 큰일이다 큰일. 사람. 병원방에 들어가서 꼼짝하지 말고 그냥 대답이면 넌 맞아주마. 깽판. Karena situasi sudah terlanjur kacau dan untuk membersihkan nama aparat di mata publik, kepala kepolisian dan juga komisioner Cho Won pun mengadakan jumpa pers untuk menyatakan jika sama sekali tidak ada tindakan penyiksaan dan Jong Chul meninggal akibat serangan jantung karena perasaan takut campur kaget saat penyidik terus mengintimidasinya dan menggebrak meja. Akan tetapi Pak Kepala Polisi bicaranya terbata-bata dan mengatakan jika kementerian membuat pernyataan ini berdasarkan laporan dari dokter otopsinya. 인데요. 결단코 없었습니다. 억하고 쓰러졌다 이겁니까? 심장 쇼크사라고 봐야죠. 야, 상대방 의사. 내가 실수한 기제. Setelah mendengar nama dokternya, semua rekan-rekan pers pun langsung OTW menemui dokter tersebut. Situasi menjadi semakin rumit karena dokter itu kemungkinan juga akan bingung mau jawab apa, ya kan? Meski sudah di briefing oleh bawahan Cho Won, tetap saja dia tidak bisa memberikan alibi untuk menutupi bahwa Jong Chul sudah meninggal saat dia memeriksanya. Ngerinya di rumah sakit banyak orang suruhan aparat yang menjaga kamar otopsi dan menghalang-halangi dokter untuk memeriksa jenazah Jong Chul. Bahkan keluarga Jong Chul juga diusir secara paksa. 심장 쇼크사가 맞습니까? 제가 모르고요. 엄중한 사안입니다. 원칙대로 부검해 주십시오. Melihat semua kekacauan di rumah sakit, Supangat pun nekat menelpon Cho Won dan mengancam agar anak buahnya pergi dari rumah sakit karena proses otopsi akan segera dijalankan. Cho Won pun mengatakan juga semua instansi yang terkait sudah disogok dan seharusnya otopsi dibatalkan saja. Akan tetapi Supangat tetap pada pendiriannya. Otopsi harus dilakukan mengikuti proses hukum yang berlaku dan di kasus ini jaksa memiliki wewenang yang lebih tinggi dibanding polisi. Bahkan Supangat berani menghentikan mobil Cho Won dan meludahi jendelanya. Supangat sama sekali tidak takut karena dia kenal baik dengan reporter media luar cukup ternama yang sering meminta informasi tentang Korsel. Itu artinya Supangat memegang pintu arus informasi ke ranah asing. Apalagi Olimpiade 1988 sedang dalam persiapan dan Presiden Do Hwan tidak ingin nama Korsel tercoreng sebelum Olimpiade dimulai. Jika kasus kematian Jong Chul sampai ke luar negeri, maka Cho Won juga akan kena sanksi dari Do Hwan, ya kan? Dan akhirnya Cho Won pun terpaksa membiarkan Supangat untuk melakukan otopsi. 피터 핸더슨인지 머시갱이 하도 들들 볶아가지고 말이야. 마음껏 물어뜯어 보라. 기간다고 달라지는 거 없으니끼니. 88올림픽에 문제생용 각하께서 굉장히 불편해하실 텐데. 부검합니다. 내래 네 모가지 땄어야. Otopsi pun berlangsung sambil disaksikan oleh pamannya Jong Chul dan dia tidak bisa menahan tangis saat melihat banyak memar di tubuh ponakannya. Lalu ketika Pak Dokter sedang izin sebentar ke toilet, dia ditemui secara diam-diam oleh seorang reporter harian Jawa Pos, sebut saja Pak Ijo. Karena tidak ada siapapun di sana, Pak Dokter akhirnya mengaku jika kemarin saat baru sampai di TKP, dia melihat banyak sekali genangan air di ruang interogasi dan terdengar suara gelembung
gelembung air di dalam perut Jongchul, di mana itu mengindikasikan pembunuhan dengan cara ditenggelamkan ke bathtub yang ada di sana. Lalu setelah otopsi selesai, dokter dan paman Jongchul pun diamankan ke mobil, sedangkan wartawan langsung mengerubungi mereka. Saking tidak terima jika ponakannya telah dibunuh, paman Jongchul pun nekat berteriak jika Jongchul bukan meninggal karena serangan jantung, melainkan dibunuh oleh polisi. Brengkesnya saat dokter otopsi datang ke rumah kepala polisi, dia memberikan uang sogokan ke dokter dan memaksanya agar tetap melaporkan jika Jongchul tewas akibat serangan jantung. Namun uang itu ditolak oleh Pak Dokter dan keesokan paginya Pak Kepala Polisi tetap menjelaskan ke pers bahwa Jongchul meninggal akibat serangan jantung mendadak saat diinterogasi dan tidak ada bukti terjadinya kekerasan fisik. Jelas media pun sulit percaya dengan pernyataan itu karena kasusnya terlalu janggal, dan paman Jongchul juga teriak-teriak jika ponakannya mati disiksa polisi. 바닥에 물로 흥건했습니다. 욕조가 있었고요. 부검 소견서에 국과사들 레시피하고 가슴 비몽 또한 Setelah proses kremasi selesai, di tengah kawanan wartawan, Paijo berhasil melihat plat nomor mobil polisi yang membawa ayah serta adik Jongchul, dan dia pun langsung mengikuti mobil tersebut. Ketika keluarga Jongchul sedang menghanyutkan abunya, mereka terlihat sangat terpukul, terutama sang ayah yang begitu sedih akan kepergian putranya. Paijo yang baru datang pun sempat diserang oleh polisi yang berjaga, bahkan kameranya sampai dilempar, lur. Karena keputusannya yang meloloskan otopsi Jongchul, Supangat pun dimutasi oleh atasannya. Lalu ketika akan pergi dari kantor, Supangat melihat Paijo yang memaksa untuk menggali info tentang Jongchul yang mati disiksa dengan cara ditenggelamkan ke bathtub. Setelah itu Supangat sengaja meninggalkan berkas-berkasnya agar Paijo bisa menulis berita tentang penyebab kematian Jongchul. Gak pakai lama, Paijo pun langsung melaporkan fakta kematian Jongchul itu dan langsung diberitakan di koran Jawa Pos. 사실 확인 좀 합시다. 익사죠. 물고문 하다 죽었죠? 잘해 이 새끼야. Melihat berita tersebut, Chowon pun semakin murka, dan karena kasus sudah keburu mencuat, dia langsung mencari kambing hitam untuk menjadi tersangkanya, yaitu dua orang polisi yang salah satunya adalah detektif, sebut saja Tukijan. Chowon berjanji setelah mendekam di penjara beberapa bulan, Tukijan akan diselamatkan dengan alasan hukum percobaan, dan Chowon juga akan bertanggung jawab dengan keluarga Tukijan. Pada akhirnya Tukijan pun setuju, lur, layaknya seorang polisi yang menaati perintah atasannya. 가혹행위 치사죄로 구속됐으면 경찰이 아니고 떨리실 것 같았습니다. 내 다 책임질게요. 몇 달만 참으라. 기사로 바꿔서 집행유예로 빼주가서. 억울합니다. 고개 들라. 너네 애국자야. 받들겠습니다. 길티. 고고인 남영동이지. Akan tetapi Chowon ingkar dengan janjinya yang membuat Tukijan beserta rekannya stres di penjara. Di lain sisi, sipir penjara yang merupakan aktivis, panggil saja Jumadi, sering bertukar informasi secara diam-diam yang dimasukkan ke dalam majalah dengan seorang tahanan sekaligus mantan wartawan harian Jawa Pos yang dibui karena melawan pemerintah. Lalu Jumadi pun memberikan majalah tersebut ke ponakannya, yaitu Yeonhee, untuk diteruskan ke para aktivis. Salah satunya adalah Kim, sosok yang sering memimpin protes melawan pemerintah dan sekarang beraktivitas di wihara untuk bersembunyi. Jumadi tahu bahwa sebenarnya Tukijan dan rekannya tidak bersalah, karena saat keluarga mereka berkunjung, rekan Tukijan pun jujur bahwa dia hanya dituduh secara sepihak. Begitu pula dengan Tukijan yang sempat menyatakan jika dia tidak bersalah. Di lain sisi, para polisi korup yang merupakan pelaku sebenarnya dari kasus Jongchul tidak bisa menyiksa Tukijan karena mereka akan mampus tentunya jika Tukijan sampai membocorkan apa yang sebenar-benarnya terjadi saat insiden kematian Jongchul. 저 같은 팀도 아니었고요. 죽인 놈 따로 있다고! 이러면 안 되는데? 니들 모가지 내 혀끝에 달. 잘 생각해라. Di tanggal 3 Maret 1987 atau 49 hari sejak meninggalnya Jongchul, ketika ingin jalan-jalan cari angin dengan temannya, Yeonhee melihat kawanan mahasiswa yang sedang demo memperjuangkan keadilan untuk Jongchul.
Tapi tiba-tiba mereka langsung diserbu oleh sekelompok polisi yang bukan hanya melempar bom gas air mata, tapi juga menyerang mereka semua. Dan ngerinya Yeonhee juga ikut diburu karena dikira ikut berdemo. Lalu yang terjadi? 세수하세요. Untungnya Yeonhee diselamatkan oleh seorang aktivis bernama Lee Han-yeol dan mereka dibolehkan ibu-ibu untuk sembunyi di tokonya. Sementara itu ketika sedang mengadakan rapat tertutup, Menteri Keamanan memerintahkan bawahannya untuk meningkatkan pemeriksaan ke kampus-kampus besar demi mencegah terjadinya demo lagi. Namun ternyata Cho-won ingin tetap menjalankan janjinya, yaitu memberi keringanan masa tahanan kepada Tu Ki-jan dan rekannya. Akan tetapi menurut Pak Menteri Keamanan, fakta kasus Jong Chul tidak akan tersebar meski Tu Ki-jan tetap berada di penjara. Sangat-sangat brengkes memang ya kan. Setelah itu Cho-won menemui Tu Ki-jan dan rekannya di penjara, lalu menyogoknya dengan uang yang sangat banyak. Namun Cho-won tidak akan memberikan keringanan masa tahanan sampai Chun Do-hwan diganti dengan presiden yang baru. Pada awalnya Tu Ki-jan menolak karena menurutnya kebenaran harus ditegakkan demi menjaga kedaulatan negara. Akan tetapi Tu Ki-jan terpaksa setuju setelah Cho-won menodongnya dan mengancam akan membunuh istri serta anak-anak Tu Ki-jan jika dia masih berani melawan. 이걸로 내 인생 10년 버리라고요? 평양이라도 질랍니다. 자, 애국자, 그놈 애국자! 네 마누라, 네 아새끼들 임진강에 던져버리고서 받들겠습니다! Di hari pertamanya ngampus, Yeonhee dan temannya mendatangi organisasi pecinta komik yang ternyata Han-yeol adalah salah satu anggotanya. Namun sebenarnya organisasi itu hanyalah penyamaran karena mereka adalah sekelompok aktivis yang berusaha melawan rezim pemerintah. Mereka menayangkan video insiden Gwangju tahun 1980 di mana terjadi pembantaian massal oleh aparat militer saat pendemo memprotes kepemimpinan Chun Do-hwan yang ngerinya menelan korban hingga ribuan orang lur. Melihat tayangan itu, Yeonhee pun tidak tega hingga keluar dari ruangan dan menangis. 광주 사태 알죠? 진실이 담겨 있습니다. Pada tanggal 9 April 1987 jam 9 pagi, Presiden Chun Do-hwan menayangkan video deklarasi konstitusional bahwa nanti di tanggal 25 Februari 1988 Do-hwan akan lengser dan memilih penerusnya secara langsung tanpa melewati pemilu lur. Tayangan itu pun ditonton rakyat seantero Korsel dan mayoritas orang tahu jika ini akal-akalan Do-hwan untuk meneruskan rezim otoriternya dengan memilih presiden boneka di periode selanjutnya. Sementara Cho-won diminta presiden untuk segera menangkap dua orang yang dia pilih untuk dituduh sebagai antek komunis agar isu Jong Chul dapat segera teralihkan. Biasalah ya kan, pengalihan isu lur. 김대중을 완전히 덮어버리세요. 분열시키고 동적인데요? 아니 뭔 소리긴, 다음 대통령 지선을 뽑겠다는 거지. 뭐 하려고? 뭐라도 해야죠. 7년을 더 해먹겠다고. 저놈들 세상 절대로 안 끝나. Cho-won pun langsung mengutus pasukan kerucu-kerucunya untuk mengawasi Kim karena dengan pidato tadi pasti akan segera terjadi demonstrasi. Di lain sisi, Jumadi sedang OTW menemui Kim untuk memberikan catatan yang selama ini dia dan kepala sipir dengar tentang kasus Jong Chul dari Tu Ki-jan dan rekannya. Namun dia sempat papasan dengan kerucunya Cho-won yang untungnya catatan-catatan itu tidak ketahuan. Sementara Kim berhasil lolos karena sudah menyadari bahwa cepat atau lambat pasti ada orang yang ingin menculiknya pasca video deklarasi tersebut. 올라가. Karena tidak berhasil memberikan catatan itu ke Kim, Jumadi pun kembali meminta tolong ke Yeonhee untuk mengantarnya. Namun kali ini Yeonhee menolak karena dia tidak ingin siapapun terluka, apalagi setelah Yeonhee melihat video tentang insiden Gwangju. Tapi tiba-tiba 그래 김정남이 알지.
Jumadi pun ditangkap karena salah satu kroco Chowon sempat melihatnya di wihara. Chowon pun langsung menginterogasinya dan menanyakan keterkaitannya dengan Kim, yang akhirnya Jumadi disekap dan disiksa karena terus mengelak tidak kenal dengan Kim. 김정남이 알지? 모릅니다. 모른다면서 와 놀라는 게야? 돌리러. 얼른 끝내고 나가자. 내지기 전에. Keesokan harinya, Hanyul menemui Yeonhee di rumahnya untuk memberikan flyer kegiatan demonstrasi mereka selanjutnya yang masih memperjuangkan keadilan demi Jongchul. Namun Yeonhee masih belum tertarik karena menurutnya aksi tersebut hanya merugikan keluarga masing-masing mahasiswa dan tidak akan mengubah apa-apa. Sebelum pergi, Hanyul pun berpesan agar Yeonhee menemuinya jika dia berubah pikiran. Hanyul juga meninggalkan komik bergambar Yeonhee beserta nomor teleponnya. Tak lama kemudian Yeonhee ditelepon oleh ibunya yang mengabarkan jika Jumadi akan dibunuh di sel kantor komisaris polisi alias kantornya Chowon. Ternyata bukan hanya Jumadi saja yang disekap dan keluarga mereka memaksa masuk ke dalam. Lalu yang terjadi? 왜 저 새끼 더 돌릴 수 있겠어? Untungnya Yeonhee tidak dilukai dan dia diturunkan di tempat yang jauh oleh krucunya Chowon. Namun sayangnya ibu Yeonhee diculik di mobil berbeda dan entah bagaimana kabarnya. Setelah itu Yeonhee menelpon Hanyul dengan telepon umum untuk memberitahu jika dia akan bergabung kelompok aktivis dan Yeonhee pun langsung dijemput. Sementara Jumadi yang masih terus disiksa oleh Chowon tetap menutupi keterkaitannya dengan Kim. Setelah itu Yeonhee menuruti permintaan omnya Jumadi, yaitu menemui Kim di gereja untuk memberikan catatan pernyataan sipir tentang kesaksian Tukijan dan rekannya. Akan tetapi di saat yang sama, Chowon dan kroco-kroconya datang ke sana untuk meringkus Kim. Mau tempat ibadah pun gak peduli manusia-manusia binatang ini lur. Orang-orang di sana diintimidasi, sementara Kim berusaha kabur dari gereja. Dan 김정남이 어딨어? di misa peringatan insiden Gwangju, hari itu tanggal 18 Mei 1987, di depan para jemaatnya serta banyak wartawan pers, seorang pendeta yang merupakan rekan dari Kim membacakan pernyataan yang sangat penting bagi sejarah Korsel lur. Fakta tentang kasus Jongchul pun dibacakan, di mana Jongchul meninggal karena disiksa, namun kasusnya telah disembunyikan dan sengaja direkayasa oleh pemerintah. Sang pendeta juga menyebutkan para polisi yang menginterogasi Jongchul dan menyiksanya. Mereka adalah 5 orang polisi termasuk Tukijan yang bergerak langsung di bawah komando komisaris polisi Chowon. Meski Tukijan tidak melakukan penyiksaan dan menenggelamkan Jongchul secara langsung hingga tewas. 박종철 군을 직접 고문하여 죽음에 이르게 한 범인은 그리고 인간화와 민권에 걸려 있다. 형사 반금곤, 강진규, 경위 조한경, 경장 이정호. Tepat setelah itu, para wartawan langsung berlarian ke telepon umum menghubungi kantor berita masing-masing agar kabar tersebut bisa segera terbit di koran. Di lain sisi, untungnya Kim pun berhasil lolos, sedangkan Chowon hanya bisa terdiam di situasi tersebut dan menyuruh jajarannya untuk membakar semua berkas-berkas di kantor demi menghilangkan bukti. Di lain tempat, para polisi yang menjadi tersangka pembunuhan Jongchul akhirnya ditangkap. Penyuapan yang dilakukan Chowon juga sudah terungkap lewat keterangan keluarga para polisi. Chowon pun hanya bisa termenung melihat berkas putusan polisi yang sudah ditandatangani oleh Presiden Chun Do-hwan tentang bersalahnya 5 oknum yang telah membunuh Jongchul, termasuk Chowon sebagai pimpinannya. Selama ini dia mengabdi ke presiden, presidennya jauh lebih biadab dan ingin menyelamatkan dirinya sendiri, ya kan? 태우라, 싸그리다. 야, 밟아, 오랜만이야. 야! 살인 은폐 조작 횡령.
Supangat pun hanya bisa tertawa ketika papasan dengan para oknum polisi termasuk Chowon yang akhirnya masuk ke penjara. Sementara itu untungnya Jumade dan ibu Yeonhee masih selamat. Namun mirisnya ketika sedang menjalankan demo, terjadi bentrok antara polisi dan mahasiswa. Kepala Hanyul pun terkena peluru gas air mata secara langsung dan sangat keras hingga dia meninggal ketika dibawa ke rumah sakit, dan Yeonhee hanya bisa menangis membaca berita itu di koran. Film pun sempat flashback ke saat demonstrasi terjadi di tanggal 9 Juni 1987 pukul 5 sore. Kejadian itu sangatlah emosional karena sebegitu kuatnya tekad mahasiswa dalam melawan ketidakadilan pemerintah. Setelah membaca berita tersebut, sontak Yeonhee langsung ke titik demo di alun-alun kota Seoul. Bukan hanya mahasiswa yang ikut serta, namun juga banyak rakyat sipil lainnya yang tidak setuju dengan rezim pemerintah otoriter karena sangat merugikan banyak orang. Setelah semua yang terjadi, begitu melihat segala ketidakadilan di sekelilingnya, Yeonhee akhirnya ikut serta turun ke jalan, bergabung dengan banyak orang lainnya untuk memperjuangkan keutuhan konstitusi di negaranya dan menggulingkan pemerintahan diktator dari Chun Do-hwan. Demonstrasi besar-besaran ini memaksa rezim otoriter Chun Do-hwan menyerah pada tuntutan demokrasi dan menghasilkan deklarasi reformasi demokratis pada 29 Juni 1987 yang mencakup pemilihan presiden langsung dan kebebasan pers. Pemilu pertama pun diadakan pada Desember 1987 dan dimenangkan oleh Presiden Roh Tae-woo yang menandai akhir kekuasaan otoriter sekaligus awal transisi menuju pemerintahan sipil yang demokratis. Sementara itu kira-kira 1 juta orang menghadiri pemakaman Hanyul di tanggal 9 Juli 1987. Lalu di akhir film, kita pun diperlihatkan video asli demonstrasi tahun 1987 di mana banyak orang yang diserang, demonstran berlarian, bahkan foto asli dari Hanyul beserta baju dan sepatunya. Buyar, seperti inilah lur pemandangan ketika pemerintah terlalu korup dan rakyat sipil bersatu menggulingkan pemerintah. Jadi pesan untuk kita semua, berjuanglah, jangan lembek dan tetap junjung tinggi moralitas. Assalamualaikum.